Oke, terlalu banyak oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat siang. Selamat datang di All Size Online Sharing Session. Ini yang ke-6 atau harus ke-6, tapi di flyernya tulisnya kelima ya, nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Jadi sebelumnya aku kenalin dulu, namaku Iqbal. Di sini aku bakal jadi host buat online sharing session di episode yang ini. Terus buat teman-teman nanti jangan lupa follow Instagram kita di @duniakampus.id. Dan langsung aja kita kenalin, ada narasumber kita yang pertama, ada Mbak Reski Anissa Damayanti. Halo Mbak Reski. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang. So, biasanya lebih enak dipanggil Mbak Caca kalau kalian tahu YouTube-nya ini. Terus kemudian ada Mbak Sarah Indira Karauli Sinuhaji. Wow, panjang banget nih. Halo Mbak Sarah. Hai guys. Mbak Sarah ini adalah koordinator wilayah untuk pertukaran mahasiswa merdeka, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen cobain kuliah di itu pertukaran mahasiswanya berarti antar kampus ya, Mbak Sarah? Iya, jadi kalau pertukaran mahasiswa merdeka itu berbeda ya teman-teman sama yang beasiswa yang biasanya teman-teman dengar. Kalau LPDP itu kan pasti dibiayain mulai dari semester 1 sampai teman-teman bergelar sarjana ataupun magister gitu. Nah, kalau program PMM ini dia menghabiskan waktu selama 1 semester saja gitu. Mirip seperti KKN tapi bukan KKN namanya. Jadi kita memang bertukar ke kampus yang kita tuju, dan ini harus berbeda ya dengan pulau kita. Misalnya kayak saya nih, saya perwakilan dari Jambi, maka saya tidak boleh mengambil rayon Sumatera. Saya bolehnya ke rayon Jawa, Kalimantan, Nusa Bali, seperti itu. Jadi nanti kita ke kampus itu dan kita belajar selama 1 semester gitu. Oke, keren. Dan by the way, back to narsum kita yang pertama, itu Mbak Caca. Kita mengenal Mbak Caca. Mbak Caca ini adalah dosen dari Universitas Trisakti untuk jurusan desain interior. Wow. Oh. Oke, keren ya. Teman-teman di sini mungkin ada yang tertarik buat ngedesain interior. Keren sih. Karena emang kalau perempuan jadi desain interior itu harusnya emang lebih sabar, satu, karena karena pastinya kemudian banget. Yang kedua, biasanya itu lebih lebih apa ya? Lebih dibilang detail sebenarnya. Ya oke, lebih detail Ya, sih. Lebih benar-benar sih. detail karena perempuan itu memerhatikan sudut per sudut gitu loh. Makanya rata-rata mahasiswa saya tuh kebanyakan emang perempuan. Oke, karena Laki-laki sama kan ya. bisa dihitung dengan jari lah. Laki-laki paling 5, 4 gitu, 6 paling banyak. Tapi kalau perempuan, Oke. banyak. Oke, Kebanyakan emang. keren. Oke, nanti kita sambil jalan, sambil berkenalan, sambil kita cari dan kita ulik nih dua narsum kita nih kenapa bisa ada di sini. Oke ya. Jadi mungkin sesuai dengan tema kita tuh, kita ini sebagai mahasiswa yang mau lulus kuliah atau lagi masa perkuliahan, itu kita harusnya milihnya apa gitu. Lanjut S2 atau kita lanjut kerja gitu kan. Dan seperti kita lihat ya, ada narasumber ada dua. Berarti bisa jadi ada salah satu dari narasumber kita yang satunya S2, satunya S1 terus lanjut S2, atau ada satunya langsung lanjut kerja. Mungkin kita ke Mbak Caca dulu nih ya. Oke. Mbak Caca ini dulunya lanjut kuliah atau kerja? Kebetulan saya dari kuliah udah memutuskan saya mau langsung lanjut S2. Oke. Itu tuh Oh. gimana tuh strateginya? Strategi untuk, nih aku udah S1 nih, aku lanjut S2 gitu. Ya, Itu iya. gimana tuh Mbak? Sebenarnya rencana itu baru munculnya di tingkat 3 ya. Kalau tingkat 3 berarti di sekitar semester 5, semester 6 lah ya. Jadi ketika di semester 5, semester 6 kayak ya biasalah mahasiswa ya. Mungkin teman-teman di sini juga ngerasain mencari identitas diri gitu ya. Bisa dibilang kayak Benar. aku mau lulus nih sebentar lagi tahun depan insya Allah aku mau lulus, kira-kira aku harus berkarirnya sebagai apa gitu. Nah, jadi di proses itu saya mulai ngerasain bahwa kayaknya saya pengen lanjut S2 gitu. Nah, tapi di perjalanan menuju ke S2 pasti kan nggak mulus-mulus aja ya, banyak
banyak apa ya, banyak faktor yang mempengaruhi sampai akhirnya memutuskan S2 sambil kerja freelance kayak gitu. Oke. Berarti emang dari tingkat dari semester 5 pun Ya, dari udah semester rencanain nih harus S2 nih gitu ya. ya udah planning banget. Oke. Tapi itu S2-nya atas kemauan sendiri kah? Atau karena Mhm. orang tua nih yang nyuruh nih? Mhm. Sebenarnya awalnya memang kayak sebenarnya pada dasarnya orang tua aku tuh bukan orang tua yang kamu harus ini, bukan. Syukurnya mereka sangat support apapun yang aku pilih gitu. Jadi begitu mereka bilang S2 ya gitu. Jadi kayak cuman menawarkan, mau S2 nggak? Hmm. Jadi kayak cuman disinggung, dicolek sedikit, saya langsung S2 gitu ya. Mikir-mikir, cari riset segala macam, cari tahu baru akhirnya mutusin kayaknya iya deh Pak, mau deh S2 deh gitu, lanjut deh S2 deh nanti gitu. Jadi kayak ada support dari mereka dulu sampai akhirnya baru beneran terjun langsung ke S2 itu tadi gitu. Oke, oke, oke. Berarti bisa dibilang kan sudah ada istilahnya ada pintu terbuka dari orang tua juga dan kemudian eh, kan S1 S2-nya ini kalau bisa bilang kan sama nih kampusnya sama-sama di Trisakti. Itu untuk perpindahan maksudnya gini, apakah S1 itu jurusan dan S2-nya juga sama atau lintas jurusan? Ya, jadi nah ini juga salah satu faktor yang bikin aku galau waktu milih harus S2 apa gitu. Nah, yang balik lagi ke semester 5 semester 6 tadi, itu sebenarnya aku udah memutuskan aku kayaknya nggak mau berkarir sebagai desainer. Aku kayaknya nggak cocok kerja di perusahaan konsultan desainer gitu ya, di perusahaan Hmm. konsultan desainer apa ya, bisa dibilang kayaknya jalan hidupku kayaknya nggak cocok deh, karena aku udah ngerasain magang juga di sana gitu. Jadi Oke. begitu magang, ngerasain itu, nah akhirnya langsung nyari apa ya yang bisa aku gelutin dan ternyata memang cocoknya di bidang akademis. Nah, akhirnya saya memutuskan menjadi dosen gitu. Nah, kalau menjadi dosen, saya cari tahu untuk studi S1 S2-nya memang diharapkan linear ya, ada Hmm. bidang studi yang masih berhubungan gitu. Kalau jauh sekali nanti akan susah ketika kita pengurusan ke guru besar atau menjadi profesor nantinya. Jadinya akhirnya saya memutuskan bahwa studi S2-nya saya ambil kembali desain, kira-kira kayak gitu. Oke, oke. Berarti buat teman-teman yang emang pengen lanjut S2 dan emang tujuannya pekerjaannya di bidang akademisi itu Hmm. bisa dibilang harus ngambil yang linier ya berarti ya. Ya, Berarti sebaiknya yang ketika linear. Mbak Caca jadi dosen nih kayaknya tuh mahasiswa-mahasiswanya banyak dan aku yakin sih mahasiswa cowok tuh duduknya di depan pasti. Untungnya di desain interior cowoknya dikit. Jadi Oh, yang duduk dikit. depan ya dikit karena itu tadi ya kebanyakan detailing ya, detailing yang mungkin kalau cowok nggak sabar kali. Oke, Jadi desain kebanyakan interior kebanyakan kebanyakan perempuan. perempuan. Kalau Oke. arsitek, karena kita kan sama ya, hampir mirip sama arsitek tuh. Bener, bener, bener. Kalau arsitek tuh baru kebanyakan cowok gitu, karena mungkin lebih ke teknik ya, lebih kayak panas-panasannya di arsitek deh, Oke. adem-ademannya di interior gitu, dingin-dinginnya di interior gitu. Oke, 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 keren, keren, keren. Nah, kalau misalnya untuk gini, Mbak, kan kebanyakan mereka S1 dengan jurusan yang anggaplah Mbak Caca desain interior. Ya. Kemudian S2-nya desain interior. Nah, tantangannya itu untuk eh, lulus tantangan setelah lulus S2-nya kan katanya kan setelah S2 pun pemikirannya pasti kerja nih. Iya. Nah, kira-kira tuh karena mungkin mungkin karena Mbak Caca sebagai kerja di bidang akademisi ya, mungkin Iya. langsung setelah S2 mungkin ikut tes untuk penerimaan dosen akhirnya jadi dosen. Oke. Tapi Iya. kira-kira ada nggak sih maksudnya pengalaman karena kan Mbak Caca kan sempat magang di Trans 7 juga dan Ya. beberapa PT-PT yang ada di Indonesia. Itu gimana Mbak? Maksudnya untuk bersaing dengan teman-teman yang bisa dibilang kalau secara CV, Mbak Hmm. Caca oke, akademisi oke, Ya. tapi Ya. pengalamannya masih kurang kan. Ya. Sedangkan ada Ya. teman-teman kita yang dia sarjana tapi pengalamannya udah oke. Itu bagaimana kira-kira ada nggak sih pernah nggak kejadian kalah saing karena Ya. pengalaman Ya. gitu? Iya, ya.
Kalau dibilang pernah sih, mungkin pernah, karena kan ada beberapa perusahaan itu kalau bisa dibilang begitu saya lulus S1, saya belum dapat ijazah, S1, saya udah jadi mahasiswa di S2, gitu. Oh, Jadi belum wisuda tapi udah jadi mahasiswa. Jadi istilahnya baru dapat surat, baru di yudisium, sidang udah selesai di yudisium, dapat nilai, alhamdulillah dapat A juga waktu itu tugas akhirnya. alhamdulillah. Jadi, dari situ, saya udah berani karena kan udah ada surat keterangan lulus ya, baru ada surat keterangan lulus SKL gitu. Baru surat keterangan lulus itu dengan PD-nya mendaftar ke gedung S2 gitu, mendaftar ke gedung S2, ikut tes segala macam tes dan lain-lain, wawancara dan segala macam, baru akhirnya keterima gitu. Jadi begitu, wisuda, saya baru yang lain tuh baru lagi pada sibuk nyari kerja, saya udah jadi mahasiswa gitu, jadi mahasiswa lagi gitu. Nah, di situ juga kebetulan banyak juga teman-teman yang kaget juga, "Ngapain nggak kuliah S2 lagi? Ngapain? Mending kerja dulu," gitu ya. Ya itulah polemik itu yang, akhirnya jadi permasalahan. Nah, di sini saya juga mau cerita bahwa, faktor iri, akhirnya iri, "Iya ya, kenapa gue ngambil S2 ya? Kayaknya enak deh cari duit, kayaknya lebih seru cari duit dulu deh," gitu. Tapi, setelah dipikir-pikir lagi, ternyata, oh ternyata emang jalannya kayaknya di sini gitu. Saya sempat apply, begitu saya apply-nya kan kalau zaman dulu belum kayak sekarang ya enaknya, kalau Oh dulu iya, kayak benar. belum email tuh masih ya 1, 2 deh yang jawab lewat email, kebanyakan nelpon gitu. Jadi panggilan telepon tuh alhamdulillahnya nggak berhenti-berhenti buat, "Datang ya untuk proses interview, datang ya besok untuk wawancara," dan lain-lain gitu. Nah itu alhamdulillahnya, banyak sekali tawaran yang masuk, tapi memang berhenti gitu, akhirnya pas berhenti karena pas saya bilang bahwa saya lagi mengambil studi S2, apakah perusahaan Bapak Ibu bersedia menerima, karyawan yang lagi kuliah S2 gitu, dan kebanyakan menolak saya karena saya lagi kuliah S2 gitu. Oke, Dan oke. akhirnya mungkin karena mereka mikirnya akan mengganggu pekerjaan ya, akan mengganggu jadwal kerja, menerima karyawan yang lagi kuliah itu akan mengganggu jam kerja, nantinya akhirnya begitu saya cari lagi yang lain, baru akhirnya dapat di Trans7. Saya dapat kerjaan di Trans7, yang mana memang mungkin kalau teman-teman di sini tahu ya, stasiun televisi kan kerjanya memang, tidak mengenal waktu ya, bisa dibilang kerjanya, mereka sangat-sangat free, sangat-sangat menyenangkan kerja di situ. Karena apa? Nggak apa-apa terserah kamu mau masuk jam 10 pagi, kayak mau masuk jam 11, kayak it's okay, yang penting kerjaan kamu selesai. Tapi saya lagi kuliah S2, ya nggak apa-apa, kuliah aja, senang, jam berapapun kamu selesai kuliah, tapi setelah kuliah malam kamu balik lagi ke kantor, dia bilang kayak gitu. Oke. Nah, dari situ saya langsung, wah kayaknya di sini saya nggak bisa nih gitu, karena, fisik juga ya, fisik, capek, lelah gitu. Pada akhirnya bersaing dengan teman-teman yang memang, mereka sudah jauh lebih berpengalaman mungkin ya, sudah punya pengalaman at least 1 tahun, 2 tahun, sementara saya sebagai mahasiswa, S2 pengalamannya hanya di freelance atau di magang gitu kan, freelance-freelance gitu ya. Alhamdulillahnya sih dengan pengalaman freelance ada sedikit banyak yang memang bisa dibawa ke perusahaan tersebut. Namun memang, dengan adanya saya berstatus akhirnya sebagai lulusan S2, ternyata saya malah dipandang kayak, gajinya malah dinaikin gitu loh. Jadi malah, "Oh kamu S2 ya?" Yang tadinya saya disamakan dengan gaji S1 karena dia tahu saya S2, akhirnya level gajinya dinaikin gitu. Nah jadi Mhm. plus minusnya gitu. Ada perusahaan yang pada akhirnya menolak, ditolak, tapi ada juga perusahaan yang menghargai titel gelar S2 saya itu dan akhirnya malah diangkat gitu, dan diangkat baik dari jabatannya dan gajinya gitu. Nah jadi jalan jalan kita nggak ada yang tahu ya, jalan kita nggak ada yang tahu gitu, dan bersyukurnya sih, saya dapat perusahaan yang mengapresiasi titel S2 saya, kayak gitu sih. Oke. Dan memutuskan untuk jadi dosen itu kapan, Mbak? Kenapa? Dan kenapa? Padahal kan ya kita bisa dibilang di perusahaan sekarang gaji dengan titel S2 kan lumayan itu ya. Ya. Bisa dibilang lumayan. Kenapa memilih sebagai dosen? Mengapa mengabdi pada akademisi? Gitu. Ya.
Ya, pertama sih ya itu, saya dapat, nggak tahu tiba-tiba mimpi apa gitu ya, mimpi apa gitu waktu jadi mahasiswa semester 5 semester 6 kayak tiba-tiba, saya ya itu tadi berpikir gitu, ya inilah buat teman-teman semua yang mungkin masih mahasiswa, jangan baru mikirin nanti gue mau jadi apa, walaupun mungkin udah jelas nih jurusan ekonomi banyak lah ya, kerjanya apapun bisa lah, jurusan ekonomi, jurusan akuntansi, kedokteran, dan lain-lain. Tapi at least kalian harus punya apa ya, perencanaan yang matang sebelum lulus. Karena kalau udah lulus, kamu kalau udah lulus tuh istilahnya kita udah go with the flow aja, kemana ngalir aja gitu. Tapi kalau kita ngerencanain, istilahnya ngerencanain matang-matang sebelum lulus, kalau saya sih benar-benar berharapnya di semester 5, semester 6, kita udah punya perencanaan yang matang, udah tahu mau kemana. Nah, di semester 5, semester 6 ini kebetulan saya jadi asisten mahasiswa gitu. Jadi kayak asisten lab-nya lah gitu. Nah, asisten lab-nya ini dari situ saya jadi ngerasa nyaman loh ngajar gitu, ngebantuin dosen, ngedampingin dosen, ngebantu mahasiswa, ngebantu teman ya, which is itu teman-teman saya sih yang saya asistenin. Dan teman-teman saya dapat mereka bilangnya kayak gini, Cak, kayaknya gue lebih enak diajarin lo deh, dijelasin lo daripada dijelasin bapak itu gitu. Karena Jadi bapaknya nyebelin ya. mungkin bapaknya bikin ngantuk. Iya, jadi saya rasa pas dari situ serius nih, serius. Jadi saya mikir gitu. Dan ada satu dosen almarhum lah, saya bisa bilang berkat beliau juga saya jadi yang seperti sekarang. Almarhum dosen saya juga bilang, dari sekian banyak siswa yang presentasi, cuman si Reski ini yang paparan presentasinya bisa dibilang paling runtun, sistematis, paling jelas. Nah, berkat itu saya jadi kayaknya emang jalan saya ngajar deh gitu. Emang jalan saya berpresentasi, berkomunikasi gitu. Jadi dari situ saya langsung bilang, Pak, kayaknya saya mau S2, saya mau lanjut kuliah, dan saya pengen jadi dosen. Gitu sih. Jadi awal mulanya memang sebelum lulus, benar-benar direncanakan dengan matang, sampai akhirnya begitu lulus, dapat kesempatan untuk S2, walaupun memang S2-nya di kampus lagi. Nah, pilihan kampus S2 ini juga sebenarnya banyak banget sih, Mas Iqbal, waktu itu. Cuman karena faktor orang tua juga yang, ya biasanya anak perempuan nggak boleh jauh-jauh dari Benar, benar sekali itu. jarang lah ya, orang tua saya termasuk orang tua yang nge-keep banget anaknya harus kepantau gitu, nggak boleh jauh dari pantauan gitu. Jadi emang kebetulan saya ngambilnya yang Jakarta aja, akhirnya ngambil di Trisakti lagi. Sekalian akhirnya mengabdi ke alma mater juga gitu. Iya. Udah sampai sekarang deh kayak gitu. Tapi itu termasuk bisa dibilang keren ya, karena Nih. kita kuliah, maksudnya gini, awal-awal pengenalan kampusnya kan, wah ini kampus pertama nih, terus ujung-ujungnya setelah kuliah di situ ternyata lanjut lagi kuliah lagi di kampus yang sama, dan sehingga sekarang mengabdi sebagai dosen di situ. Berarti kan setidaknya itu udah jadi rumah kan. Ya banget, udah Bener, jadi jadi rumah banget teman-teman ya. Jadi buat sobat kampus yang ada di situ yang emang pengen S2, mungkin bisa diikutin sih jalannya, Mbak. Bukan diikutin sih, lebih dijadiin pedoman aja sebenarnya. Karena kan setiap orang tuh punya cara yang beda. Jadi nggak mesti diruntutin, tapi kayaknya kalau untuk poin-poinnya oke nih. Dari semester 5 udah direncanain nih, kalian mau lanjut S2 atau kerja. Nah, terus setelah itu, kalau misalnya mau lanjut S2, ya pilihlah kampus dan jurusan yang linier dengan jurusan kalian yang satu, kalau kalian ingin mengabdi di bidang akademisi. Tapi, kalau misalnya kalian ada rencana di luar bidang akademisi, mungkin masih bisa untuk lintas jurusan untuk S2-nya ya, teman-teman ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke Mbak Sarah, teman-teman, bisa teman-teman di sini untuk diisi dulu absennya, karena ini absennya buat sertifikat dan itu lumayan loh guys, buat menambah koleksi sertifikat kalian ya. Nah, itu udah aku kirim di chat, di room chat kita, coba dicek. Itu untuk teman-teman peserta yang hadir di sini untuk absen. Oke. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kita di Dunia Kampus ID.
Kemudian follow untuk Instagram narsum kita yang pertama ada Mbak Caca di Ca Coffee. Anaknya coffee banget kayaknya nih. Dan ada Mbak Sarah. Saya lupa Instagramnya Mbak Sarah loh. Karoli Sarah ya? Bener nggak sih? Benar. Koreksi ya kalau saya salah ya. Spellingnya jangan salah ya, Mas. Oke, begitu. Coba dicek di room chat. Udah oke? Oke, good. Oke. Nah, untuk teman-teman satu lagi nih, kita coba masuk ke Mbak Sarah nih. Kenapa Mbak kerja, Mbak? Iya butuh duit dong, enggak? Oke. Nah, Ya. oke. Mungkin simple pertanyaannya dulu gini. Apakah emang dari S1, apakah emang dari zaman kuliah pengennya langsung kerja, atau diharuskan kerja? Bagaimana tuh? Kalau secara pribadi sih saya memang memutuskan langsung bekerja biar berasa gimana sih feel-nya mencari uang gitu ya. Sebenarnya kan kita mau menjadi diri sendiri itu susah ya, karena kan kita banyak proses banget nih. Kalau misalnya dari lingkungan kita harus S2, tapi kita pengennya mau kerja gitu. Ya it's okay, nggak apa-apa. Pilihan apapun yang menurut kalian itu baik, take it gitu. Nah, kenapa saya memilih untuk bekerja? Ya, salah satunya adalah mengapresiasi diri dengan uang sendiri itu luar biasa loh, teman-teman, gitu kan. Ya, walaupun sebenarnya enak sih jadi mahasiswa S1 gitu ya, dapat sangu dari orang tua gitu. Tapi kan mau sampai kapan? Ada batas limitnya gitu kan. Ketika kita dikuliahkan sampai S1, S2, S3, kita kan akan memasuki dunia kerja. Gitu. Cuman balik lagi pilihannya mau selesai S1 langsung bekerja atau setelah itu mau S2 langsung lompat lagi ke S3 juga nggak masalah gitu. Cuman kalau saya sendiri memang saya terpacunya ingin bekerja gitu. Nah, sekarang kan udah berjalan dari saya itu lulus S1 di 2017. Kebetulan puji Tuhan jarak dari bulan saya lulus itu saya cuma seminggu menganggur gitu ya, seminggu. Setelah itu saya langsung bekerja di salah satu outsourcing di Jakarta. Saya merantau ya teman-teman, saya dari Jambi. Saya merantau ke Jakarta 5 tahun, di mana saya bekerja di kantor pertama itu di Honda. Teman-teman tahu ya Honda ya, tapi saya Honda mobil, bukan Honda motor. Nah, pada waktu itu saya sebagai customer service bagian emergency call yang melayani hal-hal yang emergensi di jalan, misalnya seperti mobil mogok, ketabrak, atau seperti apa. Nah, itu akan menghubungi ke saya dan tim. Gitu. Nah, 2 tahun menjadi customer service, puji Tuhan, saya dipercayai naik level menjadi supervisor di unit Hyundai. Teman-teman tahu ya. Sorry, koreksi. Kalau orang Indonesia bilangnya Hyundai gitu ya. Tapi kalau kita di Korea bilangnya Hyundai. Oh, Hyundai. Ya, Oke. Hyundai. Karena Karena di Korea itu bilangnya Hyundai. Betul. Jadi selama dari 2020 sampai 2022 Mei kemarin saya di Hyundai dan sekarang saya bekerja di PMM. Nah, tadi kan sudah PMM itu Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Jadi teman-teman bisa cek ya di Instagram ataupun di informasi Kemendikbud LPDP itu ada namanya program PMM. Nah, teman-teman tadi udah dikasih tahu ya, ini itu hanya menghabiskan 1 semester saja. Tidak seperti beasiswa LPDP yang membiayai teman-teman itu mulai dari semester 1 sampai teman-teman mendapatkan gelar. Jadi ini tidak seperti itu ya. Jadi ini hanya 1 semester yang dimana teman-teman akan berangkat ke kampus yang teman-teman pilih, tapi beda dari pulau kita ya. Saya dari Jambi, maka saya wajib memilih yang di Jawa, Kalimantan, Nusa Bali, dan seperti itu. Nah, tugas saya saat ini mengkoordinir ya beberapa kampus yang menjadi pertanggungjawaban saya seperti itu. Jadi ya saya juga home base-nya saat ini berada di Kota Istimewa Yogyakarta, nebeng di kampus MIPA UGM. Mungkin sekira seperti itu dulu, Mas. Oke, Mbak.
kita coba ambil kasus sama kayak Mbak Caca tadi, ketika beliau ini magang atau sempat bekerja di perusahaan itu ada mungkin saingannya yang S2, sorry, yang sudah banyak S1 tapi punya pengalamannya banyak, gitu kan. Nah, kalau Mbak Sarah sendiri pernah nggak sih Oke. dapat ada karyawan yang baru masuk ternyata dia itu lulusan S2 tapi bekerja di kantornya Mbak Sarah? Ada nggak sih? Atau gimana sih sudut pandang Mbak Sarah ketika melihat ini pegawai S2 nih pasti gajinya gede nih, pasti nih jabatannya tinggi nih. Gimana sih? Pernah nggak sih ada pengalaman begitu? Eh, Sejauh ini ya, sepengalaman saya bekerja sih, mungkin persaingan itu bukan di tingkat jenjang pendidikan ya, tapi lebih ke privilege kita, ke bahasa kita. Seperti Oke. bahasa Inggris, kemampuan berbahasa Inggris, itu kan untuk zaman sekarang, apa ya sebutnya, bahasa Inggris itu udah hal yang biasa gitu. Udah, Tapi untuk bener. meningkatkan skill kita itu, kita harus menguasai bahasa asing lainnya. Contohnya seperti saya, ketika saya bekerja di Hyundai, itu maka saya harus mengupgrade diri saya dengan berbahasa Korea gitu. Sehingga ketika memang ada satu poin bahasa asing saya, nah itu bisa menjadi pendongkrak salary saya gitu sih. Paling lebih ke situ sih Mas, karena sejauh ini sih mau dia S2 juga, tapi kalau misalnya skill bekerjanya belum ada, menurut saya bisa di atas dia gitu. Sejauh Oke. ini ya. Berarti karena mungkin gini ya, bisa dibilang karena perusahaan yang ditempati sama Mbak Sarah di saat itu adalah perusahaan yang base-nya itu emang bukan untuk, maksudnya base-nya emang perusahaan luar dari Indonesia sendiri mungkin ya. Jadi mungkin banyak bos-bosnya atau kepala-kepalanya itu yang tidak fasih berbahasa Indonesia ataupun bukan orang Indonesia asli. Begitu. Yes, betul. Oke. Berarti ini insight baru teman-teman ya. Bahasa Inggris itu sangat penting. Jadi Betul. untuk bekerja tentunya dan juga untuk berkomunikasi dengan orang yang mungkin dari luar Indonesia, gitu ya. Oke. Betul. Berarti ada hal baru nih di mana dengan kita bisa berbahasa Inggris, kayak bahasa tadi ternyata bisa nambah salary ya, Mbak? Betul. Oke. Ada apa ya, nilai plus gitu deh. Perusahaan itu akan memandang kita, wow, ini kemampuan anak ini keren nih gitu. Selain bisa berbahasa Inggris, ternyata bisa berbahasa Korea gitu kan. Apalagi kalau kita lihat. Halo? Wah, Mbak Sarahnya nge-freeze, guys. Oke, Ya teman-teman. anak-anak Gen Z, apalagi bahasa Korea kayaknya udah biasa kali ya, karena kan teman-teman juga pasti nonton drakor. Oke. Berarti emang tantangannya itu adalah bisa dibilang tantangan setelah lulus kuliah kita bekerja itu adalah menambah skill ya berarti ya. Skill-skill kita kayak bahasa Inggris, kayak komputer, dan mungkin skill-skill di luar apa yang kita pelajari di kampus saat kuliah ya berarti Mbak Sarah ya? Betul. Sebenarnya sih kalau bisa kita sambil kuliah kita memperdalam bahasa asing kita, itu udah nilai plus banget gitu. Oke. Dan kalau boleh tahu nih bahasa asingnya udah dipelajari dan bisa dibilang udah bisa nih Mbak Sarah apa ya? Apa aja nih? Sebenarnya bahasa Inggris it's okay lah ya, literally Literally little which bisa lah is ya. oke. Betul. Terus ya bahasa Korea paling, karena kemarin saya sempat les juga, cuman masih dasar 1, tapi saya sudah berhenti karena saya resign dari perusahaan sebelumnya, ya paling perkenalan diri aja sih. Nah, saya maunya Oh, teman-teman yang saat ini hadir nggak mungkin nggak tahu
kulturnya Korea itu seperti apa gitu kan, mulai dari drakor, musik, makanan, skincare, teman-teman pasti udah pada tahu gitu. Ya, berarti emang teman-teman dunia kampus yang ada di Zoom saat ini nih, bisa dibilang skill itu menambah nilai dari kita sendiri ya, teman-teman. Bahkan contoh mungkin contohnya di saya ya, di saya bisa desain dan buat video adalah sebuah nilai tambah dari kerjaan saya sekarang, gitu. Jadi untuk anak-anak zaman sekarang tuh ya kalau bisa nih jangan cuma scroll-scroll handphone doang, nontonin TikTok ataupun reels Instagram, tapi meng-create sesuatu. Mungkin yang tertarik dengan kayak Mbak Caca tuh tertarik desain interior, mulai cari tahu nih desain interior tuh gimana sih, atau gimana sih caranya kita dapetin skill-skill di luar yang kita pelajari di kampus, atau yang emang udah mempersiapkan diri kayak Mbak Sarah yang setelah tamat aku harus kerja nih karena emang harus ya udah dipersiapin skill-skillnya kayak komputer, Microsoft Word, Excel dan sebagainya ya Mbak ya, Mbak Sarah ya. Itu sangat penting ya teman-teman ya. Oke oke, thanks. Mungkin sambil nanti berjalan kita juga bisa nanya-nanya ya teman-teman. Kita masuk ke sesi tanya jawab deh. Buat teman-teman sini ada yang mau nanya nggak? Atau yang mau sharing-sharing juga boleh nih, Kak, aku nih lagi kuliah sekarang udah semester 6, kira-kira aku harus gimana ya? Atau gimana gitu. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain? Jangan malu-malu, kalau misalnya mau nanya, bisa langsung open cam, bisa langsung open mic. Langsung ngobrolin sama ini, narasumber kita. Halo teman-teman. Mama ada malu-malu ya. Ntar kalau udah sekali nanya tuh nanya terus. Ada teman-teman yang mau nanya? Halo? Mbak Sasmita mau nanya? Oke, mungkin mau Mbak. Nama aku Sasmita. Aku jurusan pendidikan bahasa Inggris, sekarang lagi lanjutin S2 sih di Universitas Negeri Padang. Dan dulunya aku jadi salah satu agent call center-nya Mbak Sarah. Actually, hai Kak Sarah. Nah, sekarang kan aku masih masih kuliah gitu, dan alhamdulillah bisa ada kesempatan untuk lanjutin S2-nya gitu. Dan sekarang sih aku mau cari kasih mungkin sharing tentang gimana sih Mbak Sarah, kan soalnya sekarang mungkin untuk semua narasumbernya ya mau mungkin sharing tentang gimana sih, kan orang-orang pada sibuk kerja gitu ya setelah umur segini. I'm turning 24 gitu, udah umur segini tapi masih menjadi kayak beban untuk orang tua gitu loh. Kayak mungkin kayak untuk uang kuliahnya atau mungkin untuk uang untuk sehari-hari itu masih dibiayain sama orang tua gitu loh. Terus itu kayak mungkin sisi irinya kita ya untuk orang-orang yang bisa bekerja gitu loh dan bisa dapat uang sendiri gitu. Dan itu yang bikin insecurity kita itu akan muncul gitu loh kan. Nah, dan aku mau nanya sama narasumbernya gimana how to get rid of that insecurity yang gitu. Oke, mungkin kalau ini nih kayaknya bisa dijawab sama Mbak Caca nih, karena kan sama-sama sempat S2 gitu kan, dan Mbak Sasmita lagi S2. Mungkin Mbak Caca gimana nih Mbak? Apakah benar selagi S2 jadi beban keluarga? Bener banget. Nih sebenarnya aku udah mau ngomong itu juga tadi, cuman nunggu ada yang nanya, ternyata pas ada yang nanya. Jadi kalau menurutku tuh kayak jadi apa ya, tantangan ya insecurity juga gitu. Tantangan setelah lulus S1 lanjut S2, kalau menurut aku salah satu ya
tadi mungkin sebelum kita mulai aku udah sounding juga ya sama Mas Iqbal bahwa aku sempat ada rasa iri gitu. Rasa irinya iri dalam hal positif ya maksudnya. Iri sama teman-teman yang sementara aku masih mahasiswa, masih kuliah-kuliah aja gitu ya. Terus masih sama orang tua juga gitu. Tapi teman-teman yang lain tuh kayak wah udah tuh mereka udah bisa beli nyicil mobil gitu ya, udah bisa beli macam-macam gitu ya. Bahkan begitu kumpul, mereka udah tampilannya yang profesional banget deh, profesional designer gitu ya. Kalau di aku kebetulan karena sebagai interior designer gitu. Nah itu memang pasti akan ada itu, tapi alhamdulillahnya juga gitu ya. Aku berusaha kayak biarin gitu. Oke, aku tetap on the track, aku tetap jalanin kuliah S2 aku. S2 kan nggak lama ya, cuma 2 tahun gitu loh. Nggak akan selama kayak kita waktu S1 yang sampai 4 tahun gitu. Aku terus aja udah cuma 2 tahun dan dalam 2 tahun itu pun aku nggak mau yang ya benar kayak kata Mbak Sarah tadi, nggak mau yang cuma kuliah pulang. Kalau bisa ikutin yang lain, ikutin yang lain. Ada tawaran beasiswa dari mahasiswa, apapun kok apply gitu. Sampai terakhir aku tuh habis lulus tuh, sebelum lulus juga belum terima ijazah S2, aku apply dimanapun aku keterima berarti itu jalan aku gitu. Jadi kayak kerja aja udah dulu. Mau gajinya berapapun, aku benar-benar waktu itu nge-apply-nya malah melenceng banget. Aku nge-apply sebagai fashion stylist. Saking aku kan senang banget fashion ya, aku senang fashion, aku senang seni, aku senang desain gitu. Jadi aku apply sebagai fashion stylist. HRD-nya sampai bilang, kamu interior design ngapain jadi fashion stylist gitu. Cuman enggak, saya perlu kerja, saya pengen kerja. Itu salah satu bentuk kerasa membuktikan ke teman-teman, padahal mereka mungkin nggak minta pembuktian ya dari kita, cuman kayak membuktikan ke teman-teman bahwa aku juga bisa kok kerja sambil S2 gitu. Aku kerja sambil S2, kebetulan ada perusahaan yang nerima, walaupun mungkin gaji saat itu boleh aku sebutin gajinya cuma 3 juta gitu ya. Gajinya 3 juta untuk ukuran S2 itu kan lumayan kecil ya saat itu gitu. Sampai HRD nanya, nggak apa-apa nih Mbak digaji segitu? Nggak apa-apa, saya sikat semuanya. Jadi kayak berapapun gaji, apapun pokoknya kerjaan itu masih sesuai dengan passion kita aku ambil gitu. Itu untuk salah satu bentuk pembuktian bahwa aku tetap bisa kerja. Dan aku melihat bahwa apa tadi 24 ya, usia 24 tahun. Guys, kita cewek ya, kita perempuan gitu. Kita perempuan, apalagi nih yang perempuan ini kayaknya banyakkan perempuan juga ya hari ini audiensnya. Perempuan itu punya tuntutan suatu waktu kita akan menikah gitu ya. Waktu-waktu kita akan menikah, kemudian punya anak. Kalau udah punya anak nanti kamu mau ngelanjutin kuliah pasti akan susah gitu. Dan bener loh, saya sekarang udah lulus S2, udah menikah juga, kebetulan alhamdulillah. Tapi ada beberapa teman yang mereka memutuskan ya ini beda-beda ya jalan karirnya beda-beda. Ada teman-teman yang mereka nggak kuliah S2, mereka kerja dulu, kemudian kerjanya udah salah satu perusahaan yang mungkin kalau bisa dibilang kayak distributornya Starbucks ya. Kalau di interior design itu retail yang cukup besar dan sangat bergengsi. Jadi aku sangat menjadi panutan lah, wah keren banget lo kerjanya di Starbucks, makanya Starbucks mulu dong, sampai kayak gitu. Jadi kayak tapi sekarang dia memutuskan dia udah punya anak, dia sudah berkeluarga, sudah punya anak, dia resign dari distributor itu, dari Starbucks itu, dan dia pengen S2. Tapi kendalanya apa? Karena dia lagi mengasuh anaknya masih kecil-kecil gitu ya, apalagi anaknya perempuan gitu ya. Jadi itulah jalan takdir kita yang mungkin kita nggak tahu. Sekarang kita boleh merasa iri, merasa terbebani, masih jadi beban orang tua, kuliah masih susah, tapi kamu bisa counter attack itu dengan kamu buktikan aku kerja kok, aku sambil kerja, walaupun mungkin ya tadi ya gaji nggak seberapa, apapun lah. Waktu itu saya juga jadi penulis di desain, tentang desain saya nulis satu artikel dihargai 75.000 dan itu nggak apa-apa banget buat saya gitu. Jadi yang penting kita kerja sambil kuliah, menghasilkan, tidak menjadi beban seutuhnya untuk orang tua, dan pada akhirnya ya itulah, usaha nggak mengkhianati hasil ya. Dan sekarang alhamdulillahnya ya saya bisa sampai di sini, saya bisa jadi alhamdulillah juga diamanahkan jadi ketua jurusan di kampus saya, dan itu sangat-sangat karena saya S2 gitu. Saya nggak akan bisa kayak sekarang kalau saya nggak S2 mungkin. Kayak gitu sih Mas Iqbal. Terima kasih. Oke, gimana Mbak Sasmita? Ada yang mau ditanya lagi? No, cuman itu aja sih.
Thank you Kak Oke. sarannya. That's Oke, right. jadi Semangat, Sasmita. oke, jadi Mbak Sasmita jangan insecure, Mbak. Orang tuh kebanyakan pengen S2, tapi wah susah banget ya, gitu loh. Walaupun mungkin anggaplah kita masih jadi beban orang tua. Orang tua tuh kadang-kadang nggak pernah ngerasa anaknya jadi beban, tapi mungkin ya namanya juga orang tua ya. Kadang-kadang suka ngebanding-bandingin itu kok anakku nggak tamat-tamat ya dan semacamnya lah, gitu kan. Tapi kuncinya mungkin tinggal bagaimana kita menyikapi apa omongan dari luar. Bener kata Mbak Caca tadi, bisa dibuktikan, iya oke, masih di bawah orang tua nih, tapi lu lihat nanti ya, gitu loh. Jadi ya balasnya begitu aja sih. Nggak usah terlalu insecure, Mbak. Sukses buat S2-nya, semoga cepat lulus, semoga tesisnya aman dan nilainya bagus. Mas. Oke. Semangat. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau nanya lagi? Sambil jangan lupa diisi absennya ya, teman-teman ya. Dan juga di sini teman-teman, kalau ya kita sedikit jualan ya. Dunia kampus ini tuh tergabung di Publish Group itu bersama penerbit di Publish. Tadi kan kayaknya Mbak Caca nulis nulis ya. Mbak Caca mau tertarik nerbitin buku kali? Wah, boleh, boleh. Boleh Wah, banget. berarti nanti kita kontakkan lebih Asik lanjut nih. nih ya. Kita kontekan lagi ya. Boleh. Eh, Sebenarnya ya eh. itu ya, kalau kalau jadi dosen kan emang ada tuntutan suatu waktu harus menulis buku gitu. Yoi, Cuma berarti ntar mencari ngobrol-ngobrol sama penerbit saya. susah-susah ternyata ada ya di sini. Oh ada, aman. Nama kita aman. Kita ada semua, Mbak. Oke. Oke. Jadi Mantap. teman-teman di sini yang mau beli, kita juga jualan buku ya. Jadi teman-teman di sini yang mau tahu soal buku-buku kuliah yang sedang digandrungi sama mahasiswa-mahasiswa Indonesia, itu kita jualin bukunya. Tentunya itu ada di publish_store. Ini nanti aku ketingin juga untuk toko kita yang online di publish_store. Jadi jangan lupa buat dicek buku-bukunya di situ. Itu ada semua buku-buku mata kuliah yang kalian butuhin. Walaupun aku juga belum tahu sebenarnya teman-teman di sini tuh jurusannya apa ya. Gitu. Dan juga jangan lupa untuk follow kita di Dunia Kampus ID, terus juga follow narasumber kita di Mbak Caca itu @cakovi, kemudian ada Mbak Sarah di @karoili_sarah. Gitu. Oke. Oke teman-teman, ada yang mau nanya lagi? Boleh, silakan, jangan malu-malu. Ini mumpung kita sepi nih, jadi harusnya lebih enak nanya. Kalau rame-rame kan malu-malu gitu loh. Gimana? Halo. Nih teman-teman nih, kebiasaan kuliah online nih kayaknya nih. Masuk terus tidur. Aduh. Oke, teman-teman ada yang mau nanya atau masih malu-malu nih mau nanya nih? Ntar kalau nggak nanya aku tutup nih. Ntar sayang banget loh, kita punya narsum bagus gini loh. Nggak nanya. Atau masih bingung kali ya mau nanya apa? Atau masih bingung nih, karena kuliahnya susah nih, apalagi mikirin kerja gitu. Apalagi mikirin S2 gitu ya. S1 aja susah gitu. Oke, teman-teman jangan lupa isi absennya ya. Nanti biar bisa di-list nih untuk sertifikat kita. Oke. Oke, karena mungkin tidak ada lagi pertanyaan ya, mungkin kita cukupkan. Gimana Mbak? Atau Mbak Caca sama Mbak Sarah ada yang mau di-share lagi? Mungkin kalau dari aku tips aja kali ya, tips atau pesan kali ya, lebih ke pesan bukan tips sih. Pesan buat teman-teman semua. Aku biasanya kalau di kampus, karena aku ngajar di kampus juga biasanya manggilnya rekan-rekan mahasiswa gitu ya. Masih Karena siap. ini Itu teman-teman ya, mahasiswa. manggil teman-teman biar berasa mudanya gitu. Jadi buat rekan-rekan mahasiswa semuanya, mungkin ada yang calon mahasiswa belum jadi mahasiswa. Pesan aku adalah saat kalian lagi sebelum lulus, masih di tingkat 3, di semester 5, di semester 6 perkuliahan, yuk pahami deh kelebihan sama kekurangan kalian masing-masing, nilai diri kalian sendiri ya, karena mungkin cuman kalian yang tahu plus minusnya kalian tuh apa sih gitu. Kayak saya mungkin waktu kuliah
plusnya saya adalah ya mungkin itu ya orangnya kalau ini sistematis banget. Karena orangnya emang jujur saya orangnya sistematis banget. Jadi kalau ngeliat sesuatu yang berantakan saya nggak suka gitu. Tapi negatifnya adalah jujur saya nggak pintar gitu. Saya nggak pintar dibandingin teman-teman saya mungkin jauh lah skill desainnya dibandingin mereka gitu. Kemudian saya juga termasuk anaknya lamban gitu. Jadi dengan plus minusnya, dengan mengetahui plus minusnya kita itu, kita jadi tahu kayaknya kita cocoknya berkarir di bidang apa gitu. Setelah itu baru kita tahu oh karir itu mendukung apa enggak. Dengan kuliah S2 apakah dengan karir itu akan menjadi dukung apa justru nggak perlu S2 juga udah bagus kok karir itu gitu. Dan kebetulan karena saya merasa saya tidak cocok menjadi desainer interior, akhirnya saya menjadi pengajar karena menurut saya bekal proses pembelajaran saya itu cukup mumpuni ya. Dan jadi di situ saya akhirnya memutuskan untuk S2. Jadi teman-teman semua di sini bisalah memahami diri sendiri, menilai diri sendiri karena nggak ada seorang pun di dunia mungkin ya yang mengenal diri kita lebih baik daripada diri kita sendiri, diri kita sendiri, dan pada akhirnya semuanya juga akan kembali ke diri kita sendiri ya. Kayak sekarang mikirin orang ya kalau dipikirin banget gitu ya tadi insecure terus jadinya malah jadi nggak maju gitu. Ngapain mikirin kata orang, ya udah tunjukin aja bahwa nanti gue akan buktiin kok kalau gue bisa lebih maju mungkin dari lo gitu lah ya kasarnya. Gitu aja sih dari aku. Makasih Mas Iqbal. Oke, kalau Mbak Sarah ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman kita nih di sini? Ya, balik lagi ya. Seperti yang tadi dibilang sama Mbak Caca, nggak ada yang tahu siapa kalian. Kalian yang tahu diri kalian sendiri gitu. Jadi selama kalian meyakini apa yang akan kalian kerjakan, mau kuliah ataupun bekerja, take it. Intinya adalah terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Karena kalau misalnya kita setengah-setengah dalam mengerjakan sesuatu, itu juga nggak bagus gitu kan. Jadi memang dimantepin mau jalannya kemana, ditekunin, udah jalanin aja gitu. Karena semua itu akan berjalan dengan versinya kalian. Walaupun di luar sana banyak banget nih yang ngasih tahu teman-teman ini itu ya, yang tahu ya teman-teman sendiri gitu. Trick and tipsnya itu ada di teman-teman semuanya. Pokoknya do your best and be the best. Oke. Nih ternyata ada yang nanya nih. Udah mau di out tapi yang nanya nih. Dari ini kayaknya orang Sunda nih, Mbak Rida Farida. Nih dia bilang berarti dari awal kuliah tuh harus sudah mulai paham ya Kak. Ada saran untuk baiknya ikut aktif kegiatan kampus atau tidak ya Kak? Maksudnya mungkin gini, dari awal kuliah itu udah paham kita kita mau ngambil S2 atau kerja, terus kemudian ada saran nggak sih untuk aktif kegiatan kampus atau tidak gitu? Mungkin dari Mbak Caca dulu deh. Oke. Jadi sebenarnya kalau dari awal kuliah kayaknya kecepatan. Karena dari awal kuliah, proses kita masuk kuliah 2 tahun lah, 3 tahun pertama itu adalah proses mencari jati diri ya. Proses mencari jati diri, proses benar kayak proses koreksi. Benar nggak sih gue jurusannya masuk ini gitu ya. Salah jurusan nggak sih gue? Pasti gitu. Pasti teman-teman semua ngalamin itu dari semester-semester awal ya. Apalagi kalau saya di desain, kebetulan desain itu kan memang menyenangkan, tapi tugasnya banyak banget gitu. Jadi kayak tidur itu haram hukumnya buat anak desain, gitu ya. Kalau belum selesai tugas tuh kayak, apalagi dosennya juga killer dulu. Kalau sekarang mah dosennya baik-baik. Soalnya saya dosen. Oke, jadi kalau menurut saya jangan dari awal kuliah. Awal kuliah kamu nikmatin aja dulu kuliah, bersosialisasi, ngerjain tugas aja dulu, ngerjain apalah, lakukan yang terbaik. Nanti di tingkat 3, paling nggak di paling cepat semester 5, paling telat semester 6, kamu udah tahu tuh, kayaknya saya cocoknya di sini. Apalagi kalau mungkin di kampusnya ada program magang ya. Kalau ada program magang tuh lebih menguntungkan lagi. Jadi kamu udah nggak penasaran lagi. Dan saran saya buat teman-teman semua kalau ada program magang, ikutin program magang. Walaupun saya pernah dengar ada salah satu kampus swasta di Jakarta yang
ada program magang tapi tidak diwajibkan gitu. Mahasiswanya boleh ambil, boleh enggak. Oh, saya tuh gemes banget ambil. Pokoknya kalau ada program magang ambil. Kenapa? Karena dari program magang kamu jadi tahu oh dunia kerja tuh kayak gini. Tadi Mbak Sarah juga singgung ya. Jadi pengen tahu proses mencari duit tuh kayak gimana, karir ke depan kayak gimana, dapat koneksi gitu ya, dapat budaya-budaya yang mungkin kita nggak akan peroleh kalau nggak di magang gitu. Dan saran saya juga, kalau saya selalu ngomong sama mahasiswa saya aktif di keorganisasian. Maksudnya aktif keorganisasian gimana dan seaktif apa, apalagi kalau di Trisakti itu banyak banget kegiatannya. Jadi saya suka, yaudah kamu jangan terlalu aktif. Saya suka ngeremin mahasiswa, kamu jangan terlalu aktif. Kenapa? Karena kalau nggak bisa mengatur waktu, lebih baik jangan gitu. Nah, saran tadi nanya ada saran baiknya ikut aktif kegiatan kampus atau enggak? Saran saya ikut. Tapi cukup berhenti di semester 5 atau semester 6 karena semester akhir adalah waktunya kalian untuk fokus menuju ke karir berikutnya apa. Dan mungkin aja dari kegiatan-kegiatan kampus itu tadi kamu dapat bekal-bekal yang mungkin nggak bisa kamu peroleh. Misalnya soft skill gitu ya. Nggak cuma hard skill tapi juga soft skill. Itu sih kalau menurut saya. Oke, oke. Kalau Mbak Sarah gimana, Mbak? Dari pertanyaan dari teman kita nih, Mbak Rida Farida. Kalau pengalaman saya di zaman mahasiswa dulu, saya itu sebenarnya ikut apa ya, UMKM ya namanya ya kalau di kampus ya. Nah, saya cuman ikut di khusus Fakultas Hukum sama satu lagi paduan suara mahasiswa di Universitas Jambi. Udah itu doang sih. Karena memang seperti yang tadi Mbak Caca bilang, kalau misalnya saya terlalu banyak mengikuti kegiatan kampus, saya takut nanti saya keteteran sama kuliahnya gitu. Jadi yang saya ikutin ya yang sekiranya saya memang bisa dan tidak mengabaikan kuliah saya gitu. Dan kalau mau memahami terkait misalnya kamu memilih untuk bekerja gitu ya, kalau di awal kuliah kayaknya belum kepikiran ya. Dulu saya awal kuliah cuma kepikiran gimana caranya dapat IPK 3,5 terus saya dapat tab Samsung 7 pada zaman itu. Saya masuk kuliah 2013 teman-teman. Jadi saya itu terobsesi dengan tab Samsung. Oke, berarti semester 1 harus 3,5 biar dapat tab dari ayah saya gitu. Itu sih yang saya pikirkan untuk di awal kuliah. Mungkin bisa kepikiran untuk kerja itu pas saya di semester 5 dan 6 kali ya, karena saya kan sudah dapat konsentrasi tuh. Kebetulan saya hukum, saya konsentrasinya hukum tata negara. Baru saya bisa kepikiran tuh, oh nanti saya kuliahnya di bagian apa ya? Kerjanya di bagian apa ya? Dan kalaupun pengen S2 tuh, kira-kira S2-nya di kampus yang mana ya? Yang prefer bagus untuk hukum tata negara. Gitu sih. Jadi semester 1, 2, 3 mungkin lebih enjoy ya. Lebih enjoy menikmati ritme kuliah kamu. Intinya tuh dijalanin aja perkuliahannya dengan baik dan benar gitu. Kalau misalnya balik lagi, saya tuh nggak mau, saya bukan tipikal orang yang suka setengah-setengah dalam melakukan sesuatu hal gitu. Jadi cukup terfokus dan dikerjakan dengan baik. Oke, terima kasih. Oke, tadi udah cukup menjelaskan ya teman-teman ya, bahwa kalau bisa kita juga harus memahami apa nih kuliah yang kita ambil dari awal kan. Karena setahun 2 tahun pertama itu pasti adalah bagaimana kita memahami apa yang kita pelajari dan kampus-kampus dari kampus yang kita datengin. Terus mungkin nanti baru mulai mikir, ya mulai bikin strategi lah. Apalagi ya maaf ngomong nih zaman sekarang, S2 tuh udah kayak gaya hidup ya. Kalau bisa aku bilang, ini perhatianku dari anak-anak yang join sebagai audiens kita. Karena untuk teman-teman yang kemarin join itu bisa dibilang ya banyak banget yang pengen kuliah S2 dan salah satunya kuliah di luar negeri. Kayaknya kuliah di luar negeri itu udah keren banget nih kuliah di luar negeri gitu kan. Itu teman-teman. Tapi jangan lupa akademisinya oke bagus, tapi jangan lupa untuk menambah skill-nya. Itu yang paling penting. Kadang-kadang ada beberapa teman-teman yang emang kuliah di bidang akademisinya oke banget, tapi ketika dia harus berbicara tentang dirinya di halayak ramai, ternyata dia masih bingung.
dia public speaking-nya kurang gitu loh teman-teman. Jadi kalau bisa emang harus skill-skill yang kayak public speaking, skill-skill dalam leadership itu juga harus kalian pelajari. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Oh, dari Mbak yang sama nih. Kalau ternyata saat awal masuk kuliah kita merasa salah jurusan tuh baiknya gimana ya, Kak? Mungkin bisa dijawab Mbak Caca nih. Mbak Caca nih karena dosen kali ya. Jadi dia bisa bisa nilai ini kayaknya nih masalah jurusan deh nih anak-anaknya. Iya iya iya, benar-benar. Banyak sih, banyak banget, saya menemukan mahasiswa seperti ini, mahasiswa saya, dan, apa namanya, mungkin kalau saran saya, kamu pastiin dulu itu beneran karena salah jurusan atau kamu cuman karena jenuh doang, gitu ya. Karena, kuliah itu 4 tahun dan tidak sedikit dana yang kita keluarkan, mungkin orang tua ya, tidak sedikit dana yang orang tua keluarkan, apalagi kalau misalnya kamu sudah bayar gitu ya, kalau sudah punya NIM kan biasanya karena sudah bayar, sudah melunasi segala proses administrasi. Jadi, apa namanya, pastikan dulu itu beneran salah jurusan, bukan karena kamu cuman bosan atau jenuh aja. Ya, itu tadi yang pertama. Yang kedua dan caranya gimana? Tentu cara membuktikannya adalah take a breath, jadi santai dulu sejenak, apa ya, cooling down dulu, mungkin refreshing sebentar, bolos-bolos 3 hari lah dulu ya, bolos hari 3 hari, apa ya, me-refresh, bener nggak? Oh iya, kayaknya kalau nanti dan jadi berpikir gitu, di proses 3 hari itu jadi berpikir bahwa, iya ini salah jurusan, gitu. Kalau bukan, kalau enggak ternyata kan bisa dilanjutin gitu ya, kamu nggak mengambil keputusan yang salah gitu. Dan, kalau ternyata memang itu salah jurusan, ada dosen wali ya. Kebetulan kalau di kampus kita kan biasanya punya dosen wali ya, punya dosen wali, jadi kita bisa konsultasi, apalagi dosen wali itu biasanya udah punya, udah ahli lah, udah sering menghadapi masalah-masalah seperti itu, banyak menemukan kasus-kasus serupa, jadi pasti ada, apa namanya, solusi dari dosen wali. Kalau memang ternyata benar, kamu memang harus, pindah jurusan, salah jurusan, mungkin nanti dosen walinya juga bisa membantu mengarahkan, "Iya, kayaknya menurut saya" ya kadang dosen wali kan memperhatikan kita ya. Jujur kalau saya jadi dosen wali, saya selalu merhatiin, "Iya nih anak emang nggak bakat nih kayaknya di desain," gitu misalnya ya. Saya nggak akan nahan dia gitu, "Iya kayaknya kalau menurut saya mungkin kamu lebih bagus di komunikasi, atau mungkin di bidang lain," gitu ya. Jadi, dosen wali, itu pentingnya dosen wali, jadi jangan ragu untuk konsul sama dosen walinya. Mungkin dari saya itu sih, kalau dari saya ya, karena dosen juga gitu, sering menemukan kasus-kasus kayak gitu. Makasih. Oke, kalau dari Mbak Sarah, ada ngerasa salah jurusan nggak sih? Atau ada nggak sih teman-teman yang salah jurusan? Gimana tuh? Jujurli ya, kalau kata anak Jaksel itu jujurli. Jujurli. Wah, wah. Oke, lanjut. Aduh, jujurli ya, Sister Rida Farida ya. Manggilnya sister kan kita seumuran. Kalau misalnya saya boleh pilih, justru saya pilihan pertama saya dulu SBMPTN itu FK Bahasa Inggris. Saya tidak pernah terpikirkan akan masuk, kalau dulu bahasa patah hatinya itu terjerumus ya ke Fakultas Hukum. Saya nggak pernah kepikiran tuh. Tapi ya, everything is good gitu. All is good. Mungkin awal-awal ngerasa kayak, hah, ngapain sih belajar kayak gini? Karena emang cita-cita saya dulu mau jadi guru, gitu kan. Jadi kuliah hukum mau jadi guru itu gimana gitu kan? Ya kan rada sulit. Tapi karena saya memang hobinya mengajar, sambil saya kuliah, saya tetap tetap menjual bahasa Inggris saya itu, saya bukan privat les gitu kan. Nah mungkin kamu bisa mengalihkan rasa rasa bersalah, bukan rasa bersalah sih, rasa kayak tidak terima di awal itu mungkin kamu bisa alihkan dengan kegiatan-kegiatan positif. Misalnya kamu punya hobi menulis, kamu nulis aja di blog, atau kamu hobi konten, kamu bisa bikin konten di TikTok atau di YouTube gitu kan. Sehingga sembari kamu menyelesaikan kuliah kamu dengan baik, nah yang terasah lain-lainnya itu akan mendatangkan rezeki yang lain gitu. Jadi label yang tadi katanya itu salah jurusan udah nggak ada lagi gitu, karena kita enjoy gitu. Gitu sih kalau menurut saya.
enjoy ya. Berarti bisa ikut mungkin lembaga-lembaga sosial yang di luar kampus ya, Mbak Sarah ya. Betul, betul sekali. Oke, oke. Kegiatan-kegiatan yang bisa mengantar kita ke skala nasional, internasional itu juga nggak masalah. Yang penting Benar. tetap tahu track di awal adalah kita mau jadi sarjana nih, gitu. Iya. Gitu sih. Wah, berarti bisa dibilang tuh langkah saya sedikit terhambat karena saya terlalu fokus mengikuti lembaga-lembaga yang mengantarkan saya ke nasional sehingga saya agak lupa tuh ngejar sarjana. Ya, Ya, selagi adik-adik masih belum kejauhan nih, keteterannya, stop dulu, stop. oke ya. Back Jadi to track. teman-teman di sini tuh jangan lupa untuk ikutin apa ya, setidaknya tuh memotivasi diri dari cerita-cerita atau sharing-sharing Mbak Caca dan Mbak Sarah. Karena nih jujur li ya kata-kata Mbak Sarah ya, jujur li teman-teman. Honestly ya teman-teman, jangan kayak saya ya. Saya tuh 7 tahun kuliah ya. Tapi emang mungkin gini perbedaannya, mungkin kesamaan saya sama Mbak Sarah adalah saya itu bukan tamat kuliah langsung kerja ya. Oh, saya versi yang ketiga ternyata. Kuliah sambil kerja, teman-teman. Itu tolong jangan diikutin ya. Karena itu sangat mengganggu kuliah kalian. Jadi kalian nggak fokus. Kenapa ya? Waktu itu kenapa ya? Ya, begitulah ya. Pokoknya yang kuliah sambil kerja jangan dulu teman-teman. Kalau S1 ya S1, fokuslah dengan kuliahmu, fokus dengan kuliah kalian, kejar sarjananya untuk salah satunya itu adalah membahagiakan orang tua ya teman-teman ya. Itu adalah paling pentingnya di situ. Kalau kayak Mbak Caca kan S2 sambil kerja nggak apa-apa, tapi kalau S1 sambil kerja jangan diikutin ya Mungkin teman-teman. Mas Oh Iqbal, iya, boleh ngeralat dikit. Mungkin bukan jangan diikuti, jangan kebablasan. iya. Kalau Mas Iqbal Oke. kayaknya kebablasan makanya nih. Ya, karena kalau bisa aja nggak apa-apa. Kebetulan banyak juga sih mahasiswa juga saya yang sambil kuliah, emang saya omelin terus. Kamu mau kuliah, mau kerja, harus ada skala prioritas ya. Nah itu yang mungkin jangan kebablasan. Mungkin kebablasannya jangan, tetap harus diutamakan studinya, kelarin dulu gitu. Karena banyak banget mahasiswa saya yang akhirnya mengerem, oke Kak, saya cuti kerja nih karena saya mau selesaiin skripsi saya gitu. Jadi kalau menurut saya nggak apa-apa, asal jangan kebablasan itu tadi. Iya, Karena pada dasarnya juga saya kagum sebenarnya sama orang yang bisa kuliah sambil bekerja gitu. Karena saya tipikal yang nggak bisa nih dibagi konsentrasinya gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa juga. Yang penting kita tetap harus tahu bahwa ada case positif, ada case negatifnya juga kan. Ada yang akhirnya bisa sarjana sambil bekerja, tapi ada akhirnya dia menikmati pekerjaannya sehingga perkuliahannya nggak lanjut gitu. Jadi tinggal kita yang bisa memonitoring diri kita sendiri. Skala prioritas ya Kak Sarah ya. Iya benar ya. Karena mungkin dulu tuh saya itu tidak mengedepankan skala prioritas dan mungkin enak juga zaman sekarang ya. Mungkin anak-anak zaman sekarang tuh freelance-nya bisa online. Zaman dulu ya. Zaman saya nggak bisa tuh offline online tuh, kita harus terjun langsung ke lapangan. Jadi mungkin ya bablas ya. Kebablasan. Kebablasan. Enakan nyari duit ya. Bener, keenakan nyari duit ya Allah, rupanya begitu ya. Ya teman-temannya jangan sampai kayak saya lah kebablasannya gitu loh. Boleh kuliah sambil kerja, tapi kalau misalnya kayak uniknya gini mungkin di desain interior karena kan kita kerjanya mungkin ya ini pengetahuanku ya karena ada pengalaman sedikit. Kita kerjanya by briefing, bisa di online secara briefing, kita juga bisa ngerjainnya itu hasil kerangkanya juga bisa dikirim secara online ya kan. Jadi mungkin kenikmatan kerja di rumah yang bisa dirasakan di new normal sampai sekarang itulah yang didapatin sama teman-teman kita yang lagi kuliah gitu kali kan ya. Tapi kalau zaman saya tidak bisa. Jadi kayak ada suatu keuntungan di balik di balik pandemi gitu ya. Buat teman-teman yang emang skill-nya itu bisa dibilang di bidang aplikasi dan lain-lainnya ya gitu.
gitu. Tapi kalau saya ya Semangat, nanti saya masih bikin semangat. sesi sendiri lah, bikin sesi sendiri untuk cerita-cerita soal kerjaan saya. Semangat, Mas Iqbal. Oke, oke, oke. Tapi sekarang alhamdulillahnya saya sudah di sini, di Ya, penerbit, di amin. publish. Jadi emang setiap orang tuh punya jalan-jalannya teman-teman ya. Betul. Oke, teman-teman jangan lupa follow di Instagram kita di @duniakampus.id, kemudian Instagram narasumber kita yang pertama ada Mbak Caca, mungkin bisa di @cakofi, terus ada Mbak Sarah di @karaulisara, Karaulisara, oke. Dan juga teman-teman yang pengen tahu kita tuh juga jualan buku ya. Tapi bukunya lebih buku pendidikan. Jadi teman-teman yang biasanya dapat tugas suruh beli buku sama dosen, bisa beli buku di kita. Atau emang kalian suka baca buku-buku pendidikan, bisa di kita. Itu aku udah spill Instagramnya di room chat ya teman-teman ya. Oke. Mungkin cukup untuk hari ini ya teman-teman. Dan jangan lupa nih, aku lupa nih. Aku kasih info teman-teman, besok itu hari Senin tanggal 12, kita juga ada event untuk teman-teman yang pengen tahu beasiswa untuk S1 di dalam negeri. Jadi mungkin ada teman-teman yang sibuk nih beasiswa S2, 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 S2. Oke, saya belum S2. Tapi misalnya teman-teman yang baru awal kuliah nih, ya lumayan ya, beasiswa itu bisa bantu-bantu buat bayar kuliah ya. Jadi duit orang tua yang dikirimin itu bisa jadi duit jajan atau mungkin tadi buka usaha kecil-kecilan lah kayak jualan seblak yang dibungkus-bungkus gitu kan teman-teman ya, seblak seblak instan gitu buat modal. Jadi jangan lupa untuk besok itu ada di online session juga, di online sharing session itu scholarship series beasiswa dalam negeri untuk S1 dan itu narasumbernya itu ada lulusan kita dapat beasiswa Jepang, kemudian ada beasiswa oke, oke. Sorry nih, karena terlalu banyak. Untuk narasumber kita besok tuh ada Mbak Desi Utami, dia itu penerima 8 beasiswa dalam dan luar negeri untuk S1 sampai S3. Wow. Dan juga ada salah satu teman kita namanya Mbak Marta Anggit Nur, dia ini penerima beasiswa Jarum, teman-teman. Dan dia itu kebanyakan beasiswa S1 itu bisa diambil di semester 3 4, nggak harus dari awal atau ya buktinya contoh kayak Mbak Desi, dia selama dia kuliah itu dia dapat banyak beasiswa, berarti ya bisa dibilang terus memasukin aplikasi untuk mengapply diri kalian untuk dapat beasiswa-beasiswa yang ada di kampus ya atau yang ada di Indonesia. Oke teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk hari ini. Yang misalnya Kak aku lupa nanya Kak, bisa di chat di grup nanti atau follow Instagramnya narasumber kita buat di DM-in kayaknya selagi mereka tidak sibuk teman-teman ya. Atau mungkin yang ada di sekitaran Trisakti boleh mungkin main ke kampus kali ya boleh ya. Atau ada yang di sekitaran UGM FMIPA bisa main ke Mbak Sarah ngobrol-ngobrol. Karena ini mereka berdua ini asik banget guys diajak ngobrol ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk all sesnya hari ini. Kalau misalnya tidak ada lagi, langsung saja saya tutup. Saya Iqbal dari Dunia Kampus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.